Di masa lalu, pasukan elit kerajaan Sunda atau di kerajaan Pajajaran terkenal tangguh dan sulit dikalahkan. Pasukan elit ini memiliki kemampuan khusus dalam perang dan mampu bersatu padu untuk menyelesaikan masalah. Seperti apa hebatnya pasukan elit kerajaan Sunda ini? Bagi kamu yang tertarik, simak vlog berikut. Sri Baduga Maharaja juga memiliki sistem teknis yang bagus. Ia membentuk satuan tentara yang kuat. Tentara ini membuat kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran disegani oleh siapapun. Pada cerita Parahyangan menyebutkan bahwa ada beberapa jenis kesatuan tentara kerajaan. Satuan tentara dikenal dengan Bayangkara yang bertugas sebagai penjaga keamanan, kemudian prajurit Pamarang yang ahli dalam memainkan pedang, dan Pamanah artinya pasukan elit yang bertugas khusus memainkan panah. 3 prajurit elit kerajaan Pajajaran ini berada di bawah Hulu Jurit. Di bawah satu komando tersebut, semua pasukan mampu bersatu padu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kendati memiliki prajurit yang mahir berperang, menariknya di era Prabu Siliwangi terkenal tidak pernah berperang. Tetapi kehebatan pasukannya dikenal di seluruh kerajaan di Nusantara. Salah satu bala tentara Prabu Siliwangi yang kekuatannya sangat disegani adalah Bala Mati, yaitu pasukan elit berani mati. Mereka merupakan benteng terakhir yang mempertahankan wilayah inti Keraton Pajajaran. Menurut riwayat, Bala Mati hanya berjumlah 1.000 orang, tapi mereka sangat kuat dan punya kemampuan khusus dalam perang. Bala Mati direkrut dari petarung-petarung terbaik di masa itu. Bala Mati selalu setia mengawal Prabu Siliwangi dan selalu siap bertempur untuk Sri Baduga Maharaja ini. Dalam sebuah teori perang, kalau kita tidak ingin diserang, harus mempunyai pasukan yang kuat. Nah, walaupun Sunda dikenal dengan negara damai yang tidak ingin menyerang, tetapi tetap mempunyai pasukan yang sangat kuat. Nah, pasukan ini, apakah pasukan ini ada dan pernah digunakan? Pernah. Salah satu yang tercatat di dalam naskah, ketika Raden Sanjaya menyerang Prabu Ciumwanara, atau ketika Prabu Ciumwanara menyerang Tamperan, putranya Raden Sanjaya. Nah, justru Raden Sanjaya pun juga yang menurut catatan sejarah Persi Kasundaan adalah putra mahkota dari Galuh, yaitunya putranya daripada Prabu Sena dan istrinya Sanaha. Itu bisa menjadi negara besar karena di Sunda itu ada satu buku tentang perang khusus, yaitu Ratuning Pustaka Bala Sarewu. Ratuning Pustaka Bala Sarewu ini adalah yaitu buku tentang bagaimana tata cara perang yang ditulis di sana itu oleh Eyang Rabuyut Sawah. Eyang Rabuyut Sawah ini siapa? Yaitu masih sahabat dekatnya dari Prabu Sena, dan itu diwariskan kepada Raden Sanjaya, sehingga ketika Raden Sanjaya menjadi raja di Kalingga Utara yang kemudian menjadi Mataram kuno, konon kabarnya bisa menguasai Nusantara plus termasuk sampai ke Campak. Itu karena adanya buku khusus tentang perang. Dan khusus ketika beliau jadi raja di Mataram kuno pun juga, karena putranya gugur dalam peperangan dengan Prabu Ciumwanara, beliau mau menyerang ke kerajaan Sunda. Tetapi sebelum itu oleh Eyang Sempakwaja
kalau engkau Raden Sanjaya ingin menguasai kerajaan Sunda Galuh, engkau harus mengalahkan pasukan khusus kami yang disebut, pernah saya sebutkan, pasukan Tritungga. Pasukan Tritungga itu yaitu pasukan Pandawa, pasukan Wulan, dan Tumanga. Dan ternyata Raden Sanjaya tidak bisa mengalahkan pasukan ini. Sekalipun beliau sudah menaklukkan sampai ke daerah Champa, Kamboja, Filipina, Singapura, dan lain-lain. Nah, inilah pasukan khusus. Ketangguhan prajurit Pajajaran teruji di era Prabu Surawisesa setelah Prabu Siliwangi mangkat. Cerita Parahyangan mengisahkan di masa pemerintahan Surawisesa tercatat melakukan serangan 15 kali selama menjabat sebagai raja di Pajajaran. Masa pemerintahan Surawisesa, pasukan Pajajaran beberapa kali terlibat perang dengan Cirebon dan Banten. Setiap pertempuran pasukan Balamati selalu berada di samping Surawisesa menumbangkan musuh-musuh. Balamati konon tidak terkalahkan dalam perang darat. Mereka mampu mematahkan serangan tak terduga sekalipun ke keraton Pajajaran. Namun sayangnya di laut, pasukan Balamati sulit menandingi kekuatan Banten dan Cirebon. Mohon maaf, Prabu Surawisesa, putranya si Baduga Maharaja, pernah perang 16 kali, diserang dari berbagai dan tidak kalah. Dan berakhir dengan perdamaian. Diserang oleh saudaranya juga, yaitu dari Cirebon dan Banten. Dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ya, karena mungkin satu guru, satu ilmu. Ya, Pajajaran kan baru berakhir itu pada zaman Prabu Surya Kencana, bukan pada saat zaman istilahnya itu zaman Prabu Surawisesa, gitu kan. Nah, di mana saat itu pun juga ada pasukan perang, panglima perangnya saat itu yaitu Eyang Jaya Perkosa, gitu kan. Itu jadi berbicara pasukan perang di Tatar Sunda ya luar biasa, termasuk yang diceritakan juga di dalam ya tragedi Bubat. Itu hanya satu peleton pasukan yang disebut pasukan Bela Mati. Konon menurut catatan bisa ya melawan ribuan pasukan daripada Majapahit, dan kalau dilihat dari korbannya yang hanya 70 orang, sementara dari Majapahit dikabarkan korbannya ribuan orang. Artinya ini sebuah pasukan khusus, padahal saat itu yang dikirim bukan untuk perang, hanya sebagai pengawal, bukan pasukan yang elit, sangat elit, hanya untuk mengawal calon pengantin. Gimana dengan pasukan elit? Bukan kita istilahnya yang lain tidak lebih bagus, yang lain pasti lebih hebat. Tapi kenyataannya pasukan di kerajaan-kerajaan Tatar Sunda mulai Tarumanagara sampai Pajajaran sudah jelas terbukti. Makanya kenapa siapapun juga yang menjadi raja besar di daerah lain itu selalu segan dengan Tatar Sunda. Si Wijaya ketika ada sengketa dengan Kalingga, minta bantuannya di berdamainya di Tatar Sunda gitu. Jadi Tatar Sunda itu, dan juga kenapa Majapahit sedang berkuasa tidak berani menyerang Tatar Sunda. Mataram kuno sedang berkuasa tidak berani juga menyerang Tatar Sunda. Kenapa? Karena Tatar Sunda dikenal punya pasukan yang luar biasa yang disesuaikan dengan medan-medan pegunungan Tatar Sunda yang begitu sulit dan mungkin bisa jadi jebakan apabila ada pasukan lain yang masuk ke Tatar Sunda. Kalau dikatakan Tatar Sunda pernah dijajah oleh yang lain, mana buktinya? Pernah tidak datang ke Tatar Sunda? Tidak pernah ada yang berani masuk ke Tatar Sunda. Konon kabarnya ada Tatar Sunda pernah di bawah ini, ya kecuali di zaman era Islam, karena memang ya ketika Sumedang Larang sudah runtuh, ya sudah, pasukan itu sudah tidak terlatih lagi dan terbina lagi.
teknik perang pun juga sudah ada. Itu ada di dalam naskah primer Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Dikutip dari buku Hitam Putih Pajajaran, dari kejayaan hingga reruntuhan kerajaan Pajajaran, tulisan Ferry Taufik Al-Jaqwin, Prabu Siliwangi menciptakan keadilan menggunakan pedoman kitab ini. Hal ini menjadikan masyarakat mematuhi kitab tersebut. Bahkan kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian telah dipelajari secara luas oleh masyarakat Sunda. Dalam kitab ini, hanya panglima peranglah yang tahu 20 strategi ini. Berikut ini adalah strategi perang yang dipakai oleh kerajaan Sunda, Galuh, Pajajaran pada masanya. Yang pertama adalah Makara Bihwa, cara mengalahkan musuh dengan tidak berperang, yaitu mengalahkan musuh dari dalam musuh itu sendiri dengan menggunakan kekuatan pengaruh. Praktik merusak kekuatan musuh dari dalam agar merasa kalah sebelum berperang. Strategi yang kedua adalah Katra Bihwa, yaitu posisi prajurit saat menyerang musuh. Ada yang ditempatkan di atas, biasanya dengan menggunakan senjata panah, dan prajurit yang di bawah biasanya menggunakan tombak dan berkuda. Lalu strategi yang ketiga adalah Lisang Bihwa. Sebelum perang dimulai, panglima perang atau hulu jurit mengumpulkan pasukan tempurnya agar seluruh prajurit berteguh hati menjadi pasukan yang berani dan bersemangat berperang untuk mengalahkan musuh walaupun kekuatan lebih kecil. Sementara strategi keempat adalah Singa Bihwa, mengalahkan pertahanan musuh dengan cara menyusup. Para penyusup merupakan tim kecil yang jumlahnya hanya 5 orang, terdiri atas ahli perang, ahli strategi, dan ahli memerangi musuh. Musuh terpengaruh oleh strategi yang kita lancarkan sehingga pada tahap ini musuh hancur oleh pikirannya sendiri dan waktunya sangat lama. Strategi kelima adalah Garuda Bihwa, yaitu memusatkan kekuatan pasukan pada posisi yang tersebar di beberapa titik penting yang telah ditentukan untuk pertempuran. Kekuatan di setiap titik jumlahnya 20 orang dengan simbol-simbol khusus. Prajurit yang tersebar ini akan menyerang secara berbarengan dengan sekaligus, kemudian menyebar kembali untuk mempersiapkan penyerangan berikutnya. Strategi keenam adalah Cakra Bihwa, menyusupkan beberapa orang prajurit ke benteng pertahanan musuh dengan cara rahasia dengan tujuan utama untuk menyusupkan persenjataan yang kelak akan digunakan oleh pasukan saat bertempur. Mereka yang melakukan ini harus prajurit yang sangat terlatih dan mengetahui medan serta mengetahui cara-cara penyusupan. Strategi ketujuh adalah Suci Muka, upaya pembersihan musuh setelah perang usai, sebab biasanya masih ada musuh yang berdiam di persembunyian. Para prajurit harus mengetahui daerah-daerah yang pantas digunakan sebagai tempat berlindung dan menjadi persembunyian musuh yang sudah tercerai-berai. Prajurit ini juga harus mengetahui jalan-jalan yang dijadikan tempat untuk meloloskan diri. Pembersihan ini sangat penting agar musuh tidak menghimpun kekuatannya kembali. Strategi ke-8 adalah Braja Panjara, mendidik beberapa orang musuh agar bekerja untuk pihak kita. Setelah dianggap tidak membahayakan, mereka dilepas kembali ke daerahnya untuk dijadikan mata-mata. Orang itulah yang akan mengirimkan informasi mengenai kekuatan musuh, seperti jenis dan jumlah senjata yang mereka miliki, dan strategi perang apa yang akan digunakan. Dan tentunya diperlukan kehati-hatian saat mendidiknya. Strategi ke-9 adalah Asumaliput. Setiap prajurit harus mengetahui tempat berlindung atau bersembunyi serta tidak akan diketahui musuh, seperti misalnya di dalam gua, tetapi harus pandai melihat situasi. Strategi ke-10 adalah Merak Simpir, cara berperang ketika prajurit berada di daerah yang lebih rendah, sedangkan musuh berada di daerah yang lebih tinggi. Bila posisinya demikian, pasukan dipersenjatai dengan tombak dan berkuda. Strategi ke-11 adalah Gagak Sungkur, cara berperang ketika prajurit berada di daerah yang lebih tinggi, sedangkan musuh berada di bawah, cara mengalahkan musuh dari atas seperti cara meloncat atau menghadang. Strategi ke-12 adalah Luwak Maturut, gerakan untuk memburu musuh yang kabur dari lapangan pertempuran. Prajurit harus tahu cara pengejaran yang paling cepat di berbagai medan yang berbeda. Pengejaran musuh ini harus sampai di tempat persembunyiannya, apakah di air atau ada yang lari ke dalam hutan. Strategi ke-13 adalah Kudang Sumeka, cara menggunakan pedang yang lebih kecil. Bila menyusup ke daerah musuh,
Prajurit harus mengetahui cara-cara menyembunyikan pedang atau senjata agar tidak diketahui musuh. Strategi ke-14 adalah babah buhaya. Cara menghimpun kekuatan prajurit pada saat pasukan tertekan dan terjepit musuh. Seperti cara atau upaya memulihkan mental, semangat, dan kekuatan prajurit. Mereka dilatihkan kemana harus berlari dan jangan sampai berlari ke daerah kekuatan musuh. Lalu mereka juga dididik cara bagaimana bila saat berlari ada musuh di depan atau musuh yang terus mengejar, serta cara bagaimana memilih tempat perlindungan. Bila terlihat aman, prajurit merundingkan upaya penyelamatan dan merencanakan penyerangan balik. Strategi ke-15 adalah Galingga Manik. Prajurit yang sudah terlatih dipersenjatai dengan senjata rahasia atau senjata keramat kerajaan seperti tombak. Prajurit dilatih untuk mengendalikan senjata keramat itu, bila tidak bisa-bisa prajurit itu yang terpental atau pingsan. Strategi ke-16 adalah lemah merewasa. Cara berperang di hutan belantara atau di tempat-tempat yang rimbun, terutama ketika pasukan dalam keadaan terdesak dengan senjata pasukan yang sudah tidak mampu melayani kekuatan persenjataan musuh. Semua potensi yang bisa digunakan sebagai senjata dimanfaatkan seperti batu atau batang pohon. Strategi ke-17 adalah adipati, teknik untuk melatih prajurit yang akan dijadikan prajurit dengan kemampuan khusus. Pasukan komando yang mempunyai kemampuan perseorangan yang tangguh dan dapat diandalkan. Strategi ke-18 adalah Prebu Sakti. Setiap prajurit dibekali latihan keahlian khusus seperti tenaga dalam agar senjata lebih berisi, lebih mati, punya kekuatan mengalahkan musuh secara luar biasa. Strategi ke-19 pakai prajurit. Seringkali raja memerintahkan untuk tidak berperang. Prajurit terpilih yaitu prajurit yang sudah terlatih untuk berunding, mengadakan perundingan-perundingan sehingga musuh dapat dikalahkan tanpa berperang. Namun panglima perang atau sang prajurit sesungguhnya menghendaki kemenangan dengan cara berperang. Strategi ke-20 adalah tapak salwetrik. Ini adalah cara-cara berperang di air. Bagaimana cara mengelabui musuh agar tidak mengetahui pergerakan prajurit serta cara-cara menggunakan senjata di air seperti di sungai. Prajurit harus terlatih untuk mendekati musuh melalui jalan air. Persenjataan yang digunakan dalam perang pada zaman itu pada umumnya sudah berupa senjata dari logam. Dan kemudian kalau ingin lebih jelasnya, apakah dulu ada menteri-menteri perang khusus? Ada. Itu bahkan dari zaman Tarumanagara. Nah, biar saya sebutkan di sini. Apa saja menteri-menteri peperangan. Panglima TNI-nya dulu itu disebut sebagai Senapati Baladika. Itu Panglima TNI. Jadi yang mengetahui semua itu disebut Senapati Baladika. Kemudian angkatan perangnya Dewa Raja, Panglima Angkatan Perang. Kepala Bayangkara, Bayangkara ya sama mungkin sekarang polisi lah yang jaga baya gitu kan. Hastabahu. Kemudian Panglima Angkatan Lautnya juga ada. Kemudian Panglima Angkatan Daratnya Wadya Padati. Panglima Angkatan Laut Kuda Sindu gitu. Panglima Jayagana adalah panglima yang menjaga-jaga kodam-kodam daerah-daerah. Jadi ini pun juga ini di dalam struktur angkatan perangnya. Jadi sudah ada gitu kan. Ada Sagarantaka. Nah, ini khusus untuk pasukan kesatria yang disebut Nusa Sabai pasukannya itu. Jadi apakah yang disebut pasukan khususnya itu Sagarantaka karena khusus satria khusus atau apa, tapi sudah ada dan terstruktur. Ini sejak zaman Tarumanagara. Juga perang pada saat terjadi pemberontakan Cakrawarman. Cakrawarman itu salah satu panglima perang yang membantu Purnawarman dengan putranya Purnawarman. Itu terjadi perang hebat juga gitu kan. Artinya di sini dulu Purnawarman juga bisa menguasai ya istilahnya sampai ke Sumatera dan lain-lain. Itu salah satu pasukan andalannya itu pasukan laut. Nah, salah satu pasukan laut itu ya
ini pasukannya dari pasukan Naga Jayawarman. Salah satu pasukan khususnya pun juga itu banyak. Di Tatar Sunda juga ada. Ada pasukan Panglima Angkatan Darat, ada Panglima Angkatan Laut, ada pasukan panah, seperti pasukan panah. Sebagaimana pernah disampaikan adalah pasukan Walet Basura. Ada juga pasukan panah khusus, panah api, yaitu pasukan panah Apui Cinaraken. Nah, ada pasukan panah Apui Cinaraken. Dan untuk pasukan panah ini pun juga sampai sekarang masih ada buktinya. Di daerah Galunggung, di Sisayong, masih ada pemanah-pemanah yang bisa memanah dengan tepat, dengan jarak yang di atas 100 meter. Bisa 200 meter, bisa 300 meter. Dan busurnya pun juga sangat besar. Nah, ini sebagai salah satu peninggalan-peninggalan. Demikian juga di Sumedang. Pasukan Walet Basura masih ada. Dan pasukan Titungga ini pun juga, ini salah satunya itu pasukan Titungga itu pasukan apa? Pasukan darat, pasukan panah, dan pasukan gerilya parit. Serta pasukan infanteri. Nah, pasukan infanteri, kalau dulu kan infanterinya beda dengan sekarang. Infanterinya itu adalah kuda. Nah, sekarang kuda di Kuningan, itu kuda Kuningan itu kuda khusus. Kemarin pernah ada satu lomba kuda endurance. Kuda Kuningan dengan kuda Australia. Yaitu berjalan dari Bandung ke Surabaya. Ternyata kuda dari luar negeri sampai Jogja saja sudah tidak kuat. Dan kuda Kuningan kuat sampai ke Surabaya. Nah, ini salah satu peninggalan-peninggalan. Inilah pasukan-pasukan elit yang ada di Tatar Sunda. Nah, bahkan sekarang ya mohon maaf, salah satu pasukan TNI pun juga kan ada pasukan Kujang namanya. Ini kan jadi cikal bakal daripada Kopassus dan cikal bakal daripada Kostrad. Nah, ada lagi yang lebih ya istilahnya spektakuler. Pasukan Bali pada saat dulu namanya pasukan Ciumanara. Nah, ini kan mengambil yaitu spirit dari Sunda. Kenapa justru di Bali pasukannya pasukan Ciumanara? Nah, tidak menutup kemungkinan pasukan Cakrabirawa yang pada zaman Orde Lama pun juga, karena di sini pun juga ada pasukan Cakra, bagaimana untuk menjebak, memotong gitu kan. Ini pun juga dari Tatar Sunda gitu kan, karena memang ada naskahnya. Nah, inilah mungkin yang ingin kami sampaikan, bahwa sejak zaman dulu pasukan di Tatar Sunda ini ada baik zaman kerajaan Tarumanagara maupun zaman kerajaan Sunda Galuh. Nah, termasuk pada zaman kerajaan Pajajaran. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Paulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.